Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Arifah. Kemudian kami akan ada 3 tahapan, yaitu tentang pra-observasi dan observasi, kemudian pasca observasi. Ya. Kita mulai ya Bu Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Arifah? Alhamdulillah baik-baik sekali Bu Eni. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ini mau cerita sedikit tentang murid-murid saya Bu. Gitu loh. Waktu saya memberikan materi itu dari hasil yang dicapai sama anak-anak itu tidak sesuai dengan KKTP. Masih ada beberapa anak yang bukan beberapa anak sih yang berhasil mencapai KKTP itu hanya 8 anak. Iya. Yang lainnya itu di bawah. Iya. Itu loh. Itu saya itu bagaimana caranya untuk menyikapi masalah seperti ini gitu loh. Ya lawang yang berhasil itu hanya 8 anak. Iya Bu. Bagaimana ya Bu Eni ya? Begini ya Bu. Baik Bu Arifah, dari permasalahan yang sudah Bu Arifah ungkapkan, barusan saya bisa menarik kesimpulan bahwa masalah Bu Arifah ini yang dihadapi saat ini terkait ketuntasan ya, betul ketuntasan belajar siswa yang masih di bawah KKTP betul sekali. Pertanyaan saya berikutnya ya Bu Arifah. Setelah itu Bu Arifah mengungkapkan permasalahan yang telah Bu Arifah ungkapkan. Apa yang Bu Arifah inginkan setelah kita melakukan diskusi ini? Saya ingin menemukan solusi yang terbaik gitu loh Bu dalam masalah ini, agar bisa menimbulkan segi positif buat anak-anak gitu loh Bu. Iya Bu. Baiklah Bu Arifah. Terus hari ini kita bersama-sama untuk mencari solusi supaya murid-muridnya Bu Arifah nilainya semakin baik ya. Termotivasi belajar dan meningkatkan meningkat ya, benar sekali ya. Menurut Bu Arifah, hambatan apa yang Bu Arifah alami selama terkait permasalahan yang terjadi? Dalam masalah ini kurangnya keterlibatan langsung dari orang tua gitu loh Bu. Dari orang tua dalam hal pendampingan siswa, khususnya dalam belajar di rumah. Siswa saya itu rata-rata mendapatkan pelajaran di sekolah saja, dan mendapatkan pelajaran di rumah itu ya bisa dihitung sedikit lah anak-anak yang menerima pelajaran di rumah. Mayoritas itu biasanya anak-anak itu habis belajar di sekolah sudah Bu, nanti di rumahnya itu mau belajar itu kurang perhatian dari orang tua. Gimana itu Bu? Jadi memang di sini dukungan orang tua ya Bu ya, dukungan orang tua salah satunya faktor pendukung keberhasilan pembelajaran ya Bu ya. Jika kepedulian orang tua terkait pendidikan ini rendah maka bisa dipastikan hasil belajar anak juga kurang maksimal. Apakah Bu Arifah memiliki rencana aksi terkait permasalahan ini Bu? Saya kepengen itu wali murid itu saya datangkan ke sekolah untuk berkomunikasi dengan wali murid. Untuk mengadakan rapat bagaimana sih untuk bisa memotivasi anak-anak belajar di rumah dulu Bu, dengan dengan hasil yang maksimal gitu loh Bu. Saya pengennya seperti itu gitu loh. Ingin menghadirkan wali murid, kita sharing, kita duduk bersama di sekolah untuk membahas masalah ini gitu. Semoga saja rencana Bu Arifah bisa
realisasi ya Bu ya. Nggih, amin, Terus amin. selanjutnya sesi pertemuan dengan wali murid ini Bu Arifah melibatkan kepala sekolah ya. Jelasnya kan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan di sekolah supaya ada dukungan dari sekolah Bu. Selain itu juga orang tua wali murid akan merasa lebih dirangkul ya Bu. Ya, Nah, betul. terus keberadaannya karena ada kepala sekolah yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, menurut Bu Arifah sendiri, tolak ukur keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Arifah ini nanti bagaimana? Kalau tolak ukur itu menurut saya akan berhasil jika wali murid itu nanti dihadirkan di SD atau di sekolah gitu loh Bu. Didatangkan Ya, didatangkan gitu loh. Itu menurut saya. Alhamdulillah, semoga semua yang sudah Bu Arifah rencanakan bisa terrealisasi Bu ini dengan baik. Nah, Bu Arifah, kesimpulan apa yang bisa diambil setelah sesi coaching hari ini? Gimana ya? Saya pribadi sebagai guru kelas 5 itu seperti apa ya? Merasa enak gitu loh Bu, kayak terterang gitu loh. Ya, lega. Soalnya sudah menemukan solusi. Nah, kalau kita duduk bareng di sini ya Bu ya dengan Bu ini itu kayak apa namanya itu solusi kayak teratasi gitu loh Bu. Bisa sharing sama jenengan gitu. Alhamdulillah jika ada manfaatnya ya Bu ya yang bisa didapatkan setelah kita berdiskusi kali ini. Ya Bu Arifah, menurut Bu Arifah siapa saja yang dapat membantu Bu Arifah dalam menjalankan komitmen-komitmen yang Bu Arifah rencanakan tersebut? Itu kepala sekolah Bu. Pertama kepala sekolah. Pertama kepala sekolah, pastinya kepala sekolah betul. yang bisa menyukseskan rencana ini gitu loh. Terus yang kedua itu komite sekolah Bu. Komite sekolah. Nah, nanti misalkan aja apa namanya kalau kita nanti berkomunikasi dengan komite sekolah sama kepala sekolah, insya Allah lah teratasi gitu loh Bu. Terus benar sekali Bu Arifah, semoga kepala sekolah dan komite sekolah bisa membantu ya Bu Arifah menyelesaikan rencana aksi ini. Untuk waktunya kira-kira kapan Bu Arifah bisa terlaksana rencana aksi nyata ini? Menurut saya itu secepatnya Bu. Secepatnya secepatnya itu. Pasti ya secepatnya Bu Arifah ya. Baik Bu Arifah, insya Allah saya selalu siap membantu. Nah, sebelum saya akhiri, minta satu kata untuk menutup coaching kali ini. Satu kata aja. Luar biasa. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan sudah keluar semua. Terima kasih Bu Arifah. Nanti pelaksanaan observasinya Bu Arifah sudah menyiapkan semua komponen pembelajarannya. Insya Allah sudah siap. Apa aja kira-kira Bu yang sudah disiapkan? Ya seperti awal itu sudah Bu, seperti biasanya ya, misalkan aja kayak materi gitu ya, modul ajar, terus apa namanya itu pembelajaran, materi pembelajaran, terus kayak media pembelajaran juga, ya harus siap, terus kayak apa namanya evaluasi juga sama anak-anak, ya. Siap Bu Arifah, saya harus siap. Terima kasih Bu. Saya akan mendampingi nanti sampai selesai ya Bu Arifah ya. Terima kasih Bu Arifah sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Eni. Jangan bosan-bosannya untuk membimbing saya ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, silakan dulu. Siap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerahku, pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pernah enggak? Pernah enggak? Masa enggak pernah memperhatikan? Kan ada kan ibunya beli di toko, beli sayur-sayuran atau belanja di warung gitu kan? Ya.
Terus, pada pagi hari seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah. Ayah bersiap untuk Kerja. Ibu ada yang kerja, ada yang memasak di rumah. Ya, kalau aktivitas ekonomi itu apa? Nah, siapa yang bisa ngacung dulu? Aku. Nah, ya coba, jadi. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, betul. Aktivitas ekonomi. Tasya, apa Tasya? Jualan lagi. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, betul. Lalu yang kedua di sini ada kebutuhan sekunder. Di dalam kebutuhan sekunder ini meliputi motor, Apa itu? alat elektronik seperti komputer, TV dan lain-lain, dan jam. Terakhir yang ketiga ada kebutuhan tersier, yaitu emas, pesawat, dan mobil. Mobil mewah. Mobil mewah. Ayam, sate, sama ikan-ikanan, lain-lain pokoknya. Ya. Terus sama susu. Sekali belajar bersama-sama dan juga saya jelas mendengarkannya. 2. Saya senang belajar bersama Bu Arifah karena Bu Arifah menjelasinya lebih jelas. 3. Saya senang belajar bersama Bu Arifah karena memakai komputer. Pelajaran sangat seru. Sudah sampai di sini, semua peralatan masukkan dulu sebentar. Kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa ingat, jangan lupa belajar di rumah. Belajar di rumah. Yang tulisannya kurang rapi, belajar yang rapi. Apa tulisannya kurang bagus, belajar yang bagus. Yang kurang lancar membaca, belajar membaca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Bu wabarakatuh. Arifah sehat? Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat. Jadi Bu Arifah, ini kan kemarin sudah saya jelaskan tentang observasi yang kita lakukan. Pertama kan ada observasi sudah dilaksanakan. Ini pasca observasinya yang ingin saya tanyakan tentang pembelajaran yang dilakukan itu ada mengalami kendala atau tidak? Mungkin ini apa namanya, hambatannya atau kendalanya itu saya masih apa namanya ya, masih belajar IT gitu Bu. Kayak mau buat PowerPoint gitu, saya masih minta apa ya, bantuan sama teman-teman. Nanti misalkan aja di dalam kelas itu PowerPoint-nya kurang sempurna, malu dulu. Oh, iya. Masih proses Kita sama-sama sharing Bu Arifah ya. Iya. Terus yang kemarin sudah disiapkan sama Bu Arifah tentang apa aja yang harus disiapkan saat observasi itu? Saya menyiapkan materi aja. Habis itu kayak apa namanya, modul aja juga. Yang ketiga itu evaluasi untuk anak. Yang keempat itu penilaian buat anak. NKPD Iya, ya. ya. Terus strategi apa yang Ibu ingin capai pada saat pelaksanaan belajar? Strateginya yang ingin saya capai itu anak-anak cepat apa namanya, paham dalam materi itu. Terus apa namanya ya, dan mungkin dengan alat pada proyektor terus ada gambar ini tertarik anak untuk menikmati materi nanti yang saya berikan. Mudah-mudahan apa namanya, materi yang saya berikan, mudah-mudahan anak-anak itu menerima dengan baik dan sempurna nantinya. Pembelajarannya ya Bu ya.
Iya. variasi. Oke. Terus yang ibu lakukan kemarin kan sudah, menurut ibu itu apa masih ada yang kurang tentang kegiatan waktu kegiatan intinya, mungkin ada apa kendala yang mungkin bisa ibu sampaikan? Yang pertama itu di dalam apa namanya penyampaiannya itu mungkin anak itu yang kemarin itu yang saya kasihkan yang kemarin itu anak-anak itu kurang apa namanya ya kurang greget sedikit. Nah kalau sudah suaranya saya itu agak lantang keras habis itu ada ya katanya sekarang itu apa namanya agak gemoy sedikit, anak-anak tertawa langsung apa namanya oh iya bu materinya oh iya bu gurunya apa namanya harus lebih aktif gitu. Itu yang Iya. luar biasa Bu Arifah. Mungkin yang bisa ibu garis yang sudah tercapai kira-kira di skala berapa Bu? Yang ingin ibu capai itu di skala berapa? Antara target ya 1 sampai 10 dinilai berapa lah dari kegiatan kemarin itu menurut ibu? Kalau yang kemarin itu saya apa namanya targetkan itu yang kemarin itu 7 gitu. 7 habis itu anak-anak lama-lama kok agak enakan sedikit gurunya apa namanya ya apa namanya saya itu ngasih nilai 7 yang kemarin itu. Oke. Skala 7 ya. Iya, ya. Mudah-mudahan lah gitu nanti dengan metode yang saya berikan nanti mungkin lah tambah apa namanya semangat anak-anak namanya. Selama ini yang strategi, terus metode pembelajarannya yang ibu buat, apa mengalami kendala mungkin dari sekian mungkin anak-anak ada kebosanan atau apa? Kendalanya itu begini Bu. Saya itu waktu pembelajaran itu kalau masalah pemberian kayak materi itu saya selalu menulis di papan halus. Terus misalkan aja pakai proyektor terus terang saat ini aja ada Diana sama ada Dina yang masuk ke kelas saya nggak bisa itu Bu apa mau minta bantuan sama temen saya pengen minta bantuan oleh sekarang ini rasanya deket mau belajar gitu Bu. Nah yang apa namanya itu biasanya saya nyuruh anak-anak buat apa namanya buat modul aja apa namanya ya media ajar yang seperti ini dibuat sama anak-anak kita bahas di depan kelas. Kalau misalkan aja pakai proyektor terus aja baru kali ini soalnya saya tidak bisa itu masih belajar saya. Saya siap bantu Bu Arifah apapun kita sama-sama belajar. Kayak kemarin sudah disampaikan apa yang harus disiapkan, saya sudah ngasih tahu. Iya, saya sudah kasih tahu Bu sama Bu Edi. Dari sekian ini sudah ibu rasanya sudah menyampaikan kendala apa, terus untuk pencapaiannya, terus untuk kedepannya apa yang akan ibu perlu perbaiki, apa kira-kira yang agar semua terlaksana dengan baik. Yang perlu diperbaiki itu yang pertama satu mungkin saya harus lebih kreatif lagi dan saya tidak boleh apa namanya malu untuk bertanya kepada teman-teman apalagi saya di sini tidak bisa IT nanti kan bisa tanya sama Bu Eni sama teman-teman yang bisa IT soalnya saya pengen maju Bu pengen ikut seperti Bu Eni meskipun saya tidak menjadi guru bergerak yang ketularan ilmunya sedikit lah gitu lebih banyak lebih baik soalnya punya deket gitu loh Bu. Dari sekian yang ibu sudah sampaikan mungkin bisa menjadi komitmen ibu ke depannya, apa rencana ibu ke depannya untuk meningkatkan pembelajaran ibu? Oke, saya harus lebih profesional lagi terus kayak media pembelajaran mungkin saya itu harus memberikan yang semenarik mungkin buat anak-anak agar apa namanya itu anak-anak menerima materinya yang saya berikan lebih menyenangkan dan lebih menarik buat anak-anak itu. Terus untuk menjaga komitmen yang ibu sudah sampaikan tadi, mungkin ada siapa yang bisa membantu ibu kira-kira? dalam kelas ya untuk memperbaiki semuanya, misalnya ada ya sharing sama teman, kira-kira apa yang siapa lagi kalau
kalau di luar kelas itu saya sering sama guru, saya sering sama Seniman, sama Pak Surdin yang sama Seniman, apalagi sama Bu Putih Bu. Saya minta kayak pendapat, solusi, terus misalkan aja kayak media pembelajaran saya kurang dalam PowerPoint saya bisa belajar. Terus kalau di dalam kelas itu saya biasanya tidak pendapat sama anak-anak. Tadi materi yang ibu berikan sudah jelas apa enggak itu Bu. Terus ya sudah jelas apa enggak, Bu guru kurangnya apa. Biasanya anak-anak bilang gini, Bu guru ibu suaranya terlalu cepat gitu Bu. Akhirnya saya agak seru sedikit Bu, anak-anak biar paham gitu. Terus ini biasanya sama Dewi itu Bu, kalau diajak omong nyambung gitu loh Bu. Memang paling pintar itu kelas Dewi Bu. Terus Dewi Bu guru tadi memberikan materi apa? Ibu kurang senang gitu Bu. Ibu kurang gitu. Kalau ngasih materi matematika gitu Bu, kan agak serius kan Bu. Anak-anak biasanya kan agak guyon sedikit. Kalau matematika kan harus serius kan Bu. Kalau sudah ngasih materi, kalau sudah memberikan penjelasan sama anak-anak mungkinlah agak sambil komunikasi langsung ke anak-anak. Nah kalau masalah di materi yang IPA Bu, anak-anak lebih lebih tertarik gitu loh Bu. Kayak biasanya itu menyiapkan media pembelajaran ya, kayak di menilai Bu. Anak-anak tak berbuat sama saya, senang Bu gitu loh Bu. Setiap kelompok itu biasanya tak kasih materi yang ini, buat kamu buat ini loh, itu mau Bu anak-anak gitu loh. Karena saya nggak bisa IT Bu, jadinya anak-anak ajak kerja sama Bu gitu loh. Ini buat ini loh, ya baru nanti besoknya saya bahas Bu gitu sama anak-anak itu. Ya saya sharing juga sama anak-anak Bu, kalau dikeluarkan sama guru-guru dan sama BNI. Soalnya kan kepengen dapat ilmunya gitu loh. Ini kan tadi sudah ya kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Terus ibu kelihatan anak-anak itu termotivasi. Terus lagian anak-anak itu lebih enak gitu ya. Nah, karena adanya si Dewi tadi itu bisa jadi sebagai bahan mungkin ya Bu untuk kedepannya mungkin anak-anak lebih enjoy antar teman kadang ya itu yang bisa mungkin sedikit. Terus untuk ukuran semua yang sudah ibu tadi rancang kedepannya sudah ibu sampaikan tadi apa target yang akan ibu sampaikan, mungkin ada kendala apa sudah tadi ya. Nah, dari sekian itu Bu Arifah mungkin ada mungkin tentang apa yang mau disampaikan unek-uneknya kembali lagi ya Bu ya. Unek-uneknya yang pertama, saya masalah kayak IT kurang itu, soalnya saya ingin belajar lagi sama jenengan, terus sama senior kayak Pak Surdin gitu Bu. Soalnya saya ingin ini maju Bu, ini kayak beliau-beliau semua gitu Bu. Terus terang aja dulu itu saya nggak bisa Bu megang emosi, rasanya saya deg-deg ya Bu ya. Di depan laptop saya deg-deg sampai kakaknya Bu Eni, megang kayak gitu aja sudah deg-deg. Terus terang aja memang deg-deg saya Bu. Lama kelamaan ya sama Bu Eni. Guru saya ini Bu, kalau di sampai saya di laptop ya Bu, beli laptop iya Bu. Sampai digiring sama beliau Bu. Ayo beli dulu. Kamu beli apa ya? Beli aja yang murah. Misalkan aja bisa ada kepikiran gitu Bu. Gitu saja saya pengen kayak beliau semua. Terus misalkan aja penyampaian materi saya kurang, saya kan ikut Bu Eni kan waktu itu di kelas Bu. Oh iya, seperti ini. Saya kok pengen gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan aja ada ada Bu Eni, ada Bu Diana, deket dulu kan Bu ya. Biasanya kan kayak materi sudah ini deh. Habis itu marah-marah. Pokoknya saya pengen maju gitu loh.
kayak jenengan gitu. Saya pengen lebih semangat lagi memberikan materi sama anak itu, lebih apa namanya ya, lebih apa namanya, leluasa gitu loh Bu. Soalnya kalau di dalam kelas itu kan saya ibunya Bu itu loh Bu, ini merangkul murid saya gitu. Kepengennya seperti itu saya. Mbak Arifah ya, Kita sudah ada kemauan ya, Ya, ada kemauan ya, untuk maju, Iya. ada kemauan Luar untuk biasa, Mbak belajar. Arifah ini. Nah, memang kita harus sadari materi yang kita berikan kepada anak-anak itu harus berdampak. Iya, iya. Jadi tadi Bu Arifah kan juga bilang kalau ternyata anak itu kalau diberi tugas kelompok itu malah senang. Gitu. Iya, iya, Nah, senang. artinya berarti Bu Arifah sudah mulai bisa melibatkan anak-anak dalam Iya, pembelajaran. iya. Jadi itu baik sekali dan nanti terus dikembangkan, Iya. terus belajar dengan Iya. banyak bertanya, Iya. gitu ya. Karena memang semuanya berproses. Iya, Bu. Baik Iya. itu perlu proses Iya. untuk menyadari apa yang masih kurang itu perlu refleksi. Iya. Memang harus ada orang lain yang menilai biar tahu kekurangan kita di mana dan kita harus berupaya untuk meminimalisir itu lebih bagus lah. Iya, iya. Semuanya memang kita tunjukkan kepada anak. Iya, iya. Pembelajaran kita bermakna, Iya, Bu. terus bisa apa ya berdampak itu tadi ke anak-anak, Iya. menyenangkan. Iya, gitu, menyenangkan. seperti itu. Iya. Sehingga kalau seandainya pembelajaran itu dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, dalam suasana yang kekeluargaan, insya Allah nanti anak-anak itu akan merasa nyaman, Iya. aman. Iya, Ya, iya, jadi Bu. materi juga lebih mudah, mereka Iya. lebih bisa menangkap apa yang dimau gitu ya, sehingga mereka bisa terlibat aktif nanti di Iya, dalam iya. kelasnya jadi hidup ya. Iya, iya. Nah, jadi memang nanti Bu Arifah bisa lebih banyak lagi belajar. Iya, ya, iya, Bu. ya. Iya. Kalau seperti ini pakai metode apa? Iya, iya, Bu. Di apa? Iya. Gitu. Kalau saya tidak malu bertanya Bu, saya Iya, bisa bertanya sama sama Bu Eni. Iya, bagus, Iya, bagus. iya, bagus. Iya. Dan kalaupun misalnya kita ada kekurangan, kita tidak boleh ini ya. Belum, belum. Iya, Iya, harus sadar. iya. Oh Iya. ya, aku tuh kurang begini. Kalau misalnya Iya. diingatkan teman, sampai Iya. seperti itu tadi diingatkan sama muridnya ya. Iya, iya. Terlalu serius Bu, nggak Iya, disebut, iya, Bu. gitu ya. Nggak ada tegang. Iya, lah, iya, ya. iya. Ada senyumnya Bu, Iya, senyum iya. sedikit. Ya, gitu. itu sudah Sama bagus. anak. Jadi Bu Arifah sudah melakukan apa ya, refleksi bersama anak-anak, Iya. sudah ada feedback juga dari anak-anak. Iya. Jadi ada semacam hubungannya itu antara murid dan guru bisa dekat. Iya, iya. Ya, bagus kan. Terima kasih. Semangat. Semangat. Semangat ya, Bu. Yang bosan-bosan ya.